Speak up your mind. Hai guys, welcome to Mr. Diamond Channel. Dan sekarang gua punya teman-teman nih sebagai yang nemenin gua kali ini yaitu ada Dina. Sebelah sini ada Dina. Hello Dina. Say hi. Halo. Hai Oke, dan dong. juga Hai. ada Hexa. Hexa pernah sebelumnya yaitu dia itu penguasa Bantar Gebang gitu ya. Jadi dia itu rajanya Lonte. Oke, so kita sharing-sharing aja nih. Kita sharing-sharing aja bahwa sekarang itu anak muda zaman sekarang itu kayak gak punya malu gitu. Malunya itu bebas berekspresi karena sekarang kan ada kayak express yourself gitu-gitu, bebas mengutarakan pendapat, bebas berekspresi. Di sosial media kan saking banyaknya itu kebablasan kayaknya. Kebanyakan yang menyalahgunakan tentang kebebasan berekspresi, misalkan di TikTok atau di apa seperti ya boleh sih jadi diri sendiri sebenarnya, menjual diri sendiri, menjual ya, bukan menjual seperti murid-muridnya si Hexa gitu ya, menjual diri sendiri gitu. Tapi itu kebablasan gitu, kebablasan seperti moral. Kalau banyak netizen komen sih, nggak punya moral nih, nggak tahu malu atau gimana sih, yang penting terkenal dapat cuan gitu. Itu tanggapan netizen banyak yang negatif seperti itu guys. Kalau misalkan dari Dina dulu nih, sebenarnya kamu ngeliat fenomena seperti itu gimana sih, Din? Banyak sih orang-orang yang kayak ngehujat, ya DM nggak jelas kayak gitu. Kayak, kamu open BO gak? Gitu. Kok pasang harga berapa? Katanya gitu. Emang lu kenapa sih nanya-nanya begitu? Kan? Terus, gitu. emang lu gak punya malu? Aku rugiin lo, kan gue gak minta makan sama lo. Gitu. Tapi gue gitu. gak pernah nanggepin sih. Disuruh open BO ya? Itu the point aja. Disuruh open BO ya? Tapi iya. Anjir. Emang gitu. netizen Tapi yang penting mah Dina cuek-cuek aja ya, gak terlalu ini ya. Biasa aja, gue kan nggak ngerugiin orang juga. Iya betul itu. Kalau menurut Hexa apa tanggapannya dan ada saran nggak buat Dina? Kan kebanyakan perempuan nih yang biasanya diserang sama netizen hot di Indonesia. Kayaknya kita harus contoh kayaknya ini kita Mirzani, strong woman. Strong woman. Jadi hujat apapun itu dalam hal apapun juga tetap strong woman dia. Jadi dia nggak pernah dengar apa kata-kata netizen, hater yang A, B, C, D, E lah gitu loh. Dia tetap jadi diri dia sendiri gitu. Tanpa harus tanpa harus mendengarkan omongan-omongan netizen, apalagi mulut-mulut netizen zaman sekarang itu tuh ya bener-bener bisa panjang kali lebar. Kita ngomong A sama netizen bisa jadi sampai Z. Tapi sebenarnya menurut Hexa nih, jangan memikirkan apa kata netizen A sampai Z. Yang dilakukan anak zaman sekarang itu sebenarnya udah bener nggak sih atau gimana? Sebenarnya mereka tuh terbawa suasana nggak sih? Pergaulan mereka terlalu baik. Jadi mereka tuh walaupun diomongin gimana pun, karena lingkungannya begitu ya susah ngubahnya. Iya benar. Semua tergantung dari diri kita sama ruang lingkup. Kalau menurut gue sih ya. Benar. Ya, gimana, Dina? Iya benar, emang dari lingkungan. Sebenarnya kan gue emang dari kampung nih, dari Lampung. Pergaulan gue kan nggak terlalu bebas nih. Gue nggak tahu yang tadinya gue cupu, ya tadi gue nggak apa-apa. Setelah gue nyampe di Jakarta nih, berubah drastis gue. Aja. Berarti Dina suhu ya. Oke, berarti Dina dulu ini ya, Dina itu waktu di Lampung jadi wanita solehah, pas di Jakarta jadi solehot. Emang Dina sesolehot apa sih? Coba berdiri, kayaknya sesolehot apa sih? Coba berdiri Dina, bisa nggak? Bisa dong. Mau yang mana?
Oh Allahu gitu. Akbar, astagfirullah. Berarti bisa ini dong Dina goyang TikTok zaman sekarang yang begini-begini tuh nggak? Bisa Gimana kan aku tuh? tadi lagi bikin kayak gini. Oh, kok nggak ada goyang pinggulnya? Kan lagi duduk. Oh, gitu. Eh, Gitu Dina ya tuh netizen, jangan panas ya. kalau goyang-goyang yang itu tuh nggak perlu, maksudnya apa ya? Dina tuh jago goyang, tapi kalau untuk goyang yang lain itu Dina nggak bisa dipublikasiin, bener nggak? Oh gitu. Jadi pengen digoyang. Ya udah dicoba nggak apa-apa. Aduh, You wanna hot try guys, digoyang hot. with Dina? Oke, so sekarang kan gini guys, itu kan fenomena yang di sosmed ya. Sebenarnya sih bebas-bebas aja, kalau menurut gue sih bebas-bebas aja. Jadi tergantung pikirannya yang nonton, yang tergantung pikiran netizen-netizen nih. Kalau misalkan lihat yang sisi seksi, mau pikiran yang kotor atau mau pikiran kotor ya udah in the end jadinya tetap kotor atau yang nggak baik gitu. Tapi kalau misalkan positif, misalkan goyang-goyang begitu, wah bagus tuh olahraga buat sehat gitu kan positif tuh. Ya udah Iya betul. tergantung dari pikiran masing-masing sih. Jadi gue Iya, sih setuju bebas berekspresi itu kayak gimana. Jadi nggak ada kita nggak terbatas gitu. Kenapa Heksa? enggak itu betul. Gue setuju. Iya betul betul. Setuju benar. Semua orang Iya. bebas berekspresi. Iya benar. Kalau selain itu kan banyak juga tuh yang kayak misalkan aplikasi pencari jodoh, mencari suami yang soleh, mencari istri yang soleha atau solehot gitu-gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kebanyakan nih yang gue tahu dari teman-teman gue itu sebenarnya bukan digunakan untuk mencari pasangan hidup sampai sampai akhir zaman, sampai akhir hayat gitu. Malah digunakan, tahulah, malah digunakan untuk yang seks gitu, seks semalam atau seks 1 jam doang gitu-gitu kan. Nah, kalau kalian nih gunain itu nggak sih aplikasi-aplikasi pencari jodoh gitu? Kalau Dina pernah nggak? Gue pernah sih, pengalaman gue dulu gue pernah main Tantan. Karena dari teman-teman gue, emang benar sih, mereka tuh kayak kenalan, makan. Cuman sehari itu gue bisa jalan sampai 10 orang loh. Demi Allah. Buset, Wow. ngalahin minum obat ya. Terus Tapi ada yang begini nggak? Ada yang sambil shopping beneran. gitu. Berarti Iya. dapat banyak Cuman, dong. ah? Dapat banyak dong. Ya kalau namanya juga Jakarta, mau heran tapi Jakarta. Mau heran tapi Jakarta. Gitu. Jadi Terus gara-gara teman gue. Temen gue kalau di cerita kan. iya gimana? Temen gue cerita, jadi dia tuh banyak teman-teman gue kayak mereka kayak jalan bareng sampai mereka tinggal bareng sampai dinikahin sama tuh cowok dari Tantan. Oh, dari Tantan ya. Oh baru. Terus? Iya sampai nikah bareng, sampai nikah tuh walaupun beda agama, sampai di pindah agama mereka nikah gitu. Jadi kayak diseriusin gitu. Jadi orang tuh nggak harus kayak dimanapun mereka ketemu itu kalau mereka udah merasa cocok ya bakal ini diseriusin. Oh, gitu. Kalau diseriusin mah enak ya. Kalau cuman dipakai doang semalam gitu gimana dong? Kalau Dina Ya nih, nggak apa-apa. kalau Dina lebih mencari ini nggak, mencari duit, apa kepuasan seks atau apa nih? Kalau misalkan dari aplikasi itu. Duit now. Sama. Oh gitu. Kenapa duitnya nggak merugi gitu ya? Karena gue pengalaman pribadi, gue pernah punya pacar. Dia kayak semacam dikenal ke orang tuanya, dia ngelarang gue kayak ngelarang gue keluar pakai baju seksi itu nggak boleh. Taunya dia kayak gitu, lebih parah gue selingkuhin gue. Padahal gue teleponan 24 jam nih. Bisa-bisanya selingkuh. Gitu dari situ gue kecewa banget.
Intinya namanya cewek, apalagi gue kan nggak gadis lagi nih. Gue kan udah bukan gadis lagi. Jadi gue mikirin nih orang kalau emang serius kan gue dibawa ke keluarganya dong. Iya. Tuh. Jadi membuang waktu, ini gue cari duit ya nggak sih? Apalagi gue udah punya Betul, anak. betul, betul. Setuju gue. Bener nggak? Iya Setuju. benar. Kalau Hexa gimana tuh? Pengah. Gue Iya. gue sih pernah apa sih namanya menggunakan apps chat kayak gitu ya kan. Cuman nggak berapa lama doang. Itu pun juga cuman hanya iseng-iseng doang. Oh, jadi gue cuman cukup. Oh ya udah gue cukup tahu aja. Oh ini apps chat kayak gini. Ini buat ini gitu. Jadi untuk lebih ke hal yang lebih dalamnya lagi gue enggak. Jadi cuma untuk menggunakan tahu, oh ya udah, tidak menggunakan untuk selamanya, itu pun juga cuma beberapa hari doang. Ya, digunakan untuk free sex gitu? Pernah sekali, ya lu udah pasti tahu ya kan, gue udah pernah nemuin ketemu sama seseorang di apps date itu cuma buat untuk free sex doang, dikarenakan malum lah, lu tau sendiri kan gue jomblo sampai sekarang, jadi gue lakukan itu tuh cuman untuk ya udah pertamanya sih iseng-iseng doang, tapi dikarenakan pas ada yang chat ya udah akhirnya ngerasa cocok bukan buat untuk pacaran tapi buat untuk cinta satu malam ataupun free sex. Tapi free sex di sini bukan tanda kutip ya hanya untuk pakai langsung buang, enggak, tapi kita tetap jalin relationship sama dia gitu. Oh gitu. Berarti Pakai langsung. Ya. Pakai langsung buang kayak plastik Indomaret aja. Mending plastik Indomaret. Lah kondom di Indomaret 8.000 isi 3 sekali pakai langsung buang. Tapi kalau kalau cocok sama cocok mah nggak apa-apa gitu, pakai langsung buang nggak apa-apa, besoknya cari lagi, kan sekarang kan gampang gitu. Ya nggak gitu juga konsepnya Mali. Oh gitu, tapi baik. cewek di klub kayak gitu tuh. Gue heran ya sama cewek-cewek klub. Mereka dugem bareng, mereka dikasih minum aja udah seneng banget dibawa pulang. Gue heran sama cewek-cewek kayak gitu mau. Ya, Ya, kenapa ya? Mungkin cabe-cabean. Mungkin ada rasa kepuasan tersendiri kali ya. Betul nggak? Iya, tapi iya, dan semua orang kan nggak semua orang kan mencari cuman duit doang atau apa. Pasti sebagian orang nyarinya itu kepuasan seks gitu, kepuasan batin, itu aja sih. Tapi nggak gitu juga, bapak satu circle dipakai semua. Gila Oke. sih. Nah, gitu guys. Kalau kalian biasanya nih kan ke klub nongkrong biasanya kemana aja tuh? Kalau dari Hexa nih, biasanya nongkrong kemana aja Hexa? Kalau gue sih nongkrong biasa ya seperti ke coffee shop kayak gitu. Paling kalau lagi jenuh-jenuh banget seperti ya main keluar nongkrong hangout sama teman-teman gitu. Gak sampai yang namanya karena gue jujur ya, gue pernah beberapa kali ke tempat klub malam, ke nightclub kayak gitu, tapi nggak pernah sering, tapi pernah beberapa kali gitu loh. Dan itu juga beberapa tempat sebelum pandemi ya kan. Tapi untuk sekarang gue udah nggak pernah lagi sama sekali. Paling yuk coffee shop atau enggak hangout di mana gitu sama teman-teman, nggak sampai ke nightclub lagi. Gitu. Dulu waktu ke naik klub gimana tuh? Pernah ngebungkus atau sering dibungkus? Gue belum pernah ngebungkus, tapi gue yang dibungkus. Lu udah Oh kayak my beli gorengan. god, so imut banget. Tahu gue Kalau cowok tuh lebih mahal beneran deh. Cowok tuh lebih mahal kenapa? dibanding cewek. Betul. Dina kayaknya lebih tahu. Tuh lah. Gimana tuh Dina? Biasanya gimana tuh? Kamu sering kalau ke klub tempat nongkrong sering dibungkus atau ngebungkus? Kalau gue dibungkus. Tapi kan gue ngeliat dulu orangnya ini enggak harga paling tinggi akut. Bungkus langsung. Enggak. Kalau misalkan nih ketemu cocok gitu, ngebungkus atau dibungkus langsung di tempat klub di toilet atau langsung ke tempat lain keluar dari klubnya itu? Keluar dong, biasanya kayak ngajak makan dulu, kenalan dulu, jalan-jalan. Oh gitu, nggak langsung ke toilet cerot gitu?
Anjing. Kayak kucing aja. Gak bermodal banget rasanya itu cowok. Aku nggak modal. Makanya nih gue kasih pesan ya, gue bukan ngasih pesan, cuman ngasih tahu aja ya kan, buat cowok-cowok siapapun itu dimanapun itu tempatnya, jika kalian datang ke suatu tempat, mau ke itu naik klub ataupun kemana, kalau menurut gue ya bener ya, itu pola pikirku ya, daripada nanti malu-maluin, lebih baik kalau duit pas-pasan, mendingan gak usah masuk ataupun datang ke suatu tempat, apalagi sampai ngebungkus dan ujung-ujungnya cuma hanya di toilet doang gitu loh, kasihan itu beneran, sumpah. Mendingan gak usah kalau menurut gue. Daripada kayak gitu bungkus tapi duitnya pas-pasan, lebih baik udah deh, mendingan lu ke kamar mandi ngambil sabun mandi, udah lakukan sendiri daripada harus memalukan sendiri dan merugikan itu yang lainnya gitu loh. Menurut gue sih ya. Gak enak keles, masa manual mulu. Ya, daripada kasihan loh, ceweknya emang pikir cewek itu semurah itu kan, kasihan. Kita harus sama-sama saling menghargai lah. Ya, emang menurut Tapi kalian. gue punya temen kayak gitu. Tapi dia pacaran itu kayak ceweknya tuh lo mau diselingkuhin mau gimana juga, saking bodohnya cewek di situ. Gitu. Yang penting gue sayang banget sama lu, gini segala macam, semuanya dikasih sama dia. Gue punya temen kayak gitu. Aduh, emang menurut kalian untuk saat ini nih, zaman sekarang nih yang serba bebas, akses informasi, pergaulan juga makin bebas, bumi semakin panas gitu kan, kayak lagu, itu keperawanan itu penting nggak sih? Keperawanan itu penting nggak sih? Dari Dina dulu deh. Penting. Apalagi gue Kenapa? kan anak nih. Untungnya anak gue cowok, walaupun cowok juga harus ngejaga. Senakal apapun lo, tapi lo jangan sampai ngehamilin anak orang gitu aja. Dengan ngehamilin doang, tapi kalau merawanin gimana? Ya kan gitu namanya, kan kita namanya sekolah, pasti ada edukasi dong, edukasi kita kayak gimana. Nah itu pengaruh dari HP biasanya. Malah dari anak-anak kecil itu jangan sampai mereka tuh main HP terus. Ngaruh. Tonton Twitter ya kan, buka-buka Twitter. Oh Hexa, gitu. Kalau Hexa, soalnya itu pengalaman gue loh. Ya, menurut Hexa, lu untuk saat ini keperawanan itu penting nggak sih? Kan sekarang penting banyak pacaran, ya udah, yang penting have fun, nggak peduli keperawanan itu. Kalau menurut lo penting nggak sih? Penting banget. Itu kenapa mereka melakukan hal kayak gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, satu, mungkin karena ketidaksengajaan, keduanya faktor cinta dan sayang, dan yang ketiganya ya mungkin ya kayak gitulah, kebablasan kayak gitulah. Iya. Tapi kalau menurut gue disayangkan, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan kalau menurut gue pribadi. Benar, tapi sebisa mungkin sih dijaga. Tapi kita kan nggak tahu betul. kehilafan orang masing-masing, sebisa mungkin dijaga. Tapi benteng dari dirinya sendiri, dari keluarga untuk mengedukasi, memberitahu secara baik-baik kalau ngelakuin ini akibatnya seperti ini gitu-gitu. Nah, setelah itu tergantung dari pikiran masing-masing individual gitu, mau kebablasan atau ini tergantung masing-masing. Yang penting tahu akibatnya setelah itu macam apa gitu, bisa bertanggung jawab apa yang dilakukan gitu sih sebisa mungkin. Tapi saat ini kayaknya susah deh. Tapi pasti bisa lah gitu kan. Tentang keperawanan tadi ada yang bilang penting banget gitu, ada yang penting, tapi tergantung diri kita masing-masing kan sebenarnya. Yang penting kita edukasi ke keluarga kita, ke adik kita, atau ke siapa kita, dan tergantung mereka sendiri. Yang penting kita sudah memberitahu edukasinya dan dampaknya seperti apa, dan bisa bertanggung jawab seperti itu. Nah, kita kan tahu nih anak nongkrong gitu kan, apalagi Jaksel, Hexa, pokoknya tahulah tempat-tempat ini. Dan sekarang tuh guys, pasti kalian tahu yang lagi jadi headline, hot topic, yang lagi naik daun, tapi saat ini izinnya itu ditutup, alias Holy Wings di Jakarta. Yang gue tahu sih ada 12 outlet tuh, ada 12 outlet Holy Wings di Jakarta yang ditutup sama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gitu. Gara-gara itu sih langsung ditutup berapa hari yang lalu gitu ya. Sekarang masih jadi headline dan hot topics gitu. Dan gara-garanya kan yang dari berita-berita
yang muncul itu gara-garanya dari pihak Holy Wings-nya itu ada mempromosikan gratis minuman ya, minuman beralkohol kalau nggak salah, minuman beralkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Dan seperti kita tahu kalau Muhammad itu kan kalau di agama Islam yaitu Nabi Muhammad, kalau Maria di agama Kristen itu kan Bunda Maria gitu-gitu kan. Banyak sih nama-nama teman-teman gua, keluarga gua itu namanya Muhammad dan Maria banyak gitu. Tapi gak ada yang curhat sama gua nih yang bernama Muhammad atau Maria itu yang komplain soal itu. Jadi mereka fine-fine aja nih gitu. Sebenarnya gak semuanya gak semua umat Islam atau Kristen gak bermasalah atau nggak setuju sama yang dilakukan pihak Holy Wings gitu. Dan kayaknya gimana nih menurut kalian, sebenarnya kalian setuju nggak sih gara-gara cuman menurut gue ya cuman promosi itu langsung ditutup gitu, sedangkan di pihak kita kalau pikirkan lagi banyak pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja itu langsung kehilangan pekerjaan, apalagi baru masih pandemi apa endemi, sekarang udah mau endemi ya, itu gak gampang gitu cari kerja gitu. Itu banyak loh langsung menjadi pengangguran dan otomatis itu jadi beban pemerintah gitu. Jadi gue nggak setuju. Kenapa seharusnya ada cara lain seperti mediasi dan sebagainya gitu, nggak harus menutup outletnya. Toh pemasukan dari Holy Wings itu bisa membantu pemerintah loh sebenarnya gitu. Gara-gara promosi itu nama Muhammad dan Maria itu langsung ditutup untuk Holy Wings di Jakarta. Kalau kalian setuju nggak sih sebenarnya untuk penutupan gara-gara promosi itu? Kalau dari Hexa deh. Kalau dari gue nih, itu menurut ini gue beropini sesuai menurut gue nih ya, menurut gue gitu. Ada sisi di sini kita ngelihat dari sisi positifnya ya. Sisi positifnya kenapa? Kalau menurut gue pribadi sih nggak setuju ya kalau ditutup, dikarenakan apa? Banyak orang-orang yang notabene mencari nafkah buat kehidupan mereka dan keluarga mereka di situ. Hampir 2.800 lebih, kalau nggak salah ya, 2.800 lebih karyawan yang bekerja di situ. Dan sekarang dengan kejadian kayak gini, mereka udah nggak bakal bisa bukan nggak bakal lagi dapat pekerjaan, tapi udah nggak bekerja lagi di situ. Sedangkan di era pandemi kayak gini, kita cari cari pekerjaan itu susah banget gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih nggak setuju, karena kan banyak orang-orang yang menaruh harapan di satu pekerjaan situ gitu. Kalau menurut gue sih ya. Seharusnya gimana tuh? Mungkin kalau menurut gue sih itu mungkin bukan kesalahan itu menurut gue ya, maaf ya kalau salah ya. Nanti bisa diperbaiki ya. Mungkin dari cara promosinya aja salah mungkin kali ya. Kalau menurut gue sih dari cara promosinya aja salah gitu. Dari cara promosi gitu mengatasnamakan nama Muhammad, Maria gitu loh. Kan setidaknya aja banyak yang nama-nama yang selain itu kan banyak juga. Gitu. Tapi kira-kira kalau misalkan promosi di Amerika gitu untuk Maria dan yang bernama Maria dan Muhammad gratis alkohol, kira-kira bermasalah nggak sih kalau di negara lain, Hexa? Kalau menurut gue sih tergantung dari pola pikir setiap orang dan setiap kepemerintahannya. Mungkin karena kan pemerintahan di sana sama di Indonesia itu beda ya kan, udah pasti beda, jelas beda, ya kan. Kalau kita kan didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945, kalau di sana kan beda lagi gitu loh. Karena kan setiap negara itu kita punya punya peraturan-peraturan yang berbeda gitu loh ya kan, betul nggak? Itu kalau menurut gue sih ya, tapi maaf kalau salah. Iya, kalau misalkan di negara lain sih, kalau menurut gue kemungkinan besar tidak akan ada masalah, kemungkinan besar ya, tapi nggak tahu lagi. Karena kalau misalkan di Indonesia ini kan kebanyakan masyarakatnya kebanyakan yang masih gimana ya, fanatik gitu, fanatik dan sensitif gitu, mudah sensitif gitu. Itu sih kalau menurut gue. Kalau gue misalkan nih punya Muhammad, emang nama gue ada Muhammadnya, gue fine aja. Malah kalau gue
ada tawaran kayak begitu yang bernama Muhammad, gratis minuman alkohol, apalagi alkoholnya itu bagus gitu kan, alkoholnya bagus, yang mahal gitu, gue seneng banget cuy, langsung masuk ke Holy Wings. Holy Wings invite me, undang gue puas-puasin dah gitu, gue have fun Tapi aja. biasanya kalau kayak gitu kan, Ya. nah, tapi biasanya kalau dapat minuman gitu kan biasanya kalau ada pelanggan. Oh, kalau ada Udah pelanggan, biasa Udah member ya? Udah member ya? Oke, member, detailnya biasanya kan nggak member. tahu. Cuma kalau kayak datang-datang doang, apa walaupun pelanggan baru itu nggak dapat sih kayaknya. Oh gitu. Mereka tahu, pegawai ini tahu mereka kalau ada ini orang nih sering kesini nih udah member, udah tahu nih pelanggan lama katanya, pasti dikasih minuman. Cuman kan ya ini kan nggak semua orang VIP dikasih, itu kan apa sih namanya pilihan kan, yang itu kan dicarinya ada label-label kayak nama Muhammad sama Maria, yang dapat itu baru dikasih kan. Iya. Nggak semua VIP dikasih. Kalau Dina setuju nggak di Holy Wings ditutup gara-gara promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria? Nggak masalah sih, cuman pendapat orang kan berbeda-beda. Namanya Iya. kita negara Indonesia, negara lain-lain juga kan opininya berbeda-beda, pendapatnya beda-beda. Kalau lagi pula ada undang-undangnya kan ya, undang-undangnya paling kayak menyalahgunakan. Cuman menyalahgunakan kan namanya Muhammad sama Maria kan nggak cuma minuman, nama orang banyak gitu loh. Terus apa salahnya gitu? Iya. Katanya sih yang aku baca berita itu penistaan agama. Penistaan agama. Iya. Penistaan agama. Kita sama kan kita, gue takut salah ngomong nih ya. Cuman kan kita ini berbeda-beda pendapat. Jadi menurut gue sih nggak bermasalah sih kalau menurut gue ya. Nggak bermasalah. Kalau nama lu kita di sini mau kerja. Iya. Kalau nama lu Maria, lu gimana tuh kalau ada promo kayak gitu? Nama lu Maria, terus lu member VIP di Holy Wings, terus lo reaksi lu gimana kalau kayak gitu? Gue langsung maju ke depan, bang, nama gue Maria nih bang, VIP nih sih, gue sering kesini nih gitu. Gue langsung ke depan gue, mumpung kan gratis. Terus lo masuk nih, kan ada gratis tuh, lo langsung maju ke ini, naik ke stage-nya gitu, ke DJ. Iya dong, gue mau promosiin diri lah, kan nama gue udah kebetulan banget, nama gue Maria, terus gue lagi ada film yang kena minuman free gratis kayak gitu, kebetulan kan, gue juga pelanggan di situ, terus apa salahnya? Kan promosinya itu. Bagus mana ya? Bagus. Tapi apa salahnya kan? Dia apa ya? Bagus memberikan keuntungan ya kan? Iya. Memberikan benefit buat diri sendiri ya. Iya, orang-orang mah ribuh banget. Itu antara dua pilihan. Gimana Dina? Itu antara dua. Kalau mereka itu satu dia emang nggak merugikan kan. Yang kedua dia tuh emang kayak apa ya? Semua orang opini berbeda-beda sih, karena mereka takutnya nama dia disalahgunakan gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau nama gue Maria itu the best, gue paling depan. Langsung gue sebut, gue kalau bisa nih handphone gue tulis nama gue Maria nih, panggil gue kalau bisa. Berarti kita ini dong bisa ke Holy Wings bareng dong. Misalkan nama gue Muhammad, lo Maria, kita party bareng gitu kan? Iya benar. Langsung gue berangkat sekarang. Kalau Hexa namanya siapa nih kira-kira? Muhammad Maria? Enggak lah, itu gila, itu campuran cewek sama cowok lu. Oh gimana dong? Kan nama siapa? Muhammad. Oke, emang berbeda-beda sih. Jadi tapi seharusnya sih nggak ditutup. Seharusnya ditutup. Memang beropini kita beda-beda dan nggak semuanya itu nggak setuju apa yang dilakukan Holy Wings gitu. Pasti ada sesi nggak semua negatif gitu loh. Iya, pasti nggak semuanya negatif gitu loh. Seharusnya kan kalau misalkan salah, kalau misalkan penistaan agama nih, kalau I think menurut gue correct me if I'm wrong, kalau salah dibenarkan.
Kalau menurut gue itu kan misalkan kalau penistaan agama misalkan ada kitab suci Al-Qur'an itu diinjek-injek, itu kan memang diinjek-injek tuh, itu memang secara eksplisit, secara terang-terangan udah tuh menghina gitu loh. Kalau misalkan menginjek-injek kitab suci Al-Qur'an atau Alkitab kalau di Kristen diinjek-injek atau dibakar, itu udah menghina secara belak-belakan gitu loh. Ada yang dirugikan gitu loh. Ya. Kalau misalkan yang bernama Muhammad, misalkan menggunakan Muhammad atau Maria, contohnya gue sebenarnya nama gue depannya Muhammad tapi I'm fine, malah gue kayaknya enak nih, cool gitu kan, bisa party gitu kan, lebih party gitu. Itu in my opinion. Untuk yang kalian-kalian yang nggak setuju pada apa yang dilakukan Holy Wings menggunakan Muhammad dan Maria, ya mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Tapi kan di Indonesia ini Lebarannya udah kelewat kok. oh gitu. Lebarannya udah lewat. Iya, di Indonesia ini kan perlu kita ketahui, kita memang berbeda-beda. Jadi berbeda pendapat, berbeda pikiran itu sebuah hal yang normal. Anak kembar aja sidik jarinya berbeda gitu. Apalagi kita bukan anak kembar atau bukan saudara, pasti berbeda dari segi pikiran dan sebagainya gitu. Jadi untuk pihak Holy Week, karyawan-karyawannya yang sudah dipecat di sini, Muhammad yang sudah kehilangan pekerjaan di Holy Wings, jadi mohon bersabar, ini ujian ya. Kemudian cari yang baru. Jangan patah semangat ya. Ya, pasti ada jalan lah. Pasti ada jalan lebih baik. Atau nanti bisa kemungkinan, atau Holy Wings gitu kan bisa buka kembali gitu. Apabila nanti ada ketentuan-ketentuan atau nanti mungkin ada musyawarah yang lebih baik dengan pihak Holy Wings dan pihak satunya gitu. Mungkin bisa buka kembali gitu. Ya, tapi betul. kalau pihak Holy Wings sih mungkin bisa memperbaiki caranya agar tidak menyinggung pihak-pihak tertentu gitu sih menurut gua. Oke, Ikuti ketentuan yang berlaku aja sih ya. iya benar. Tapi tetap gua nggak setuju. Tuh ditutup gara-gara itu. Nggak setuju. Ya nggak setuju. Gue nggak setuju. Nggak setuju. Oke. Sama nggak setuju. 99% gua nggak setuju. Nggak setuju ya. Iya, karena gua bukan orang yang suci. Apapun alasannya itu nggak setuju. Iya, karena gue bukan orang yang suci banget atau yang anak yang soleh gitu. Walaupun orang suci atau nggak suci. Ya. Nggak setuju. Oke, itu tentang Holy Wings World, guys. Jadi kita main game nih, pernah atau nggak pernah? Udah siap belum? Jadi permainannya nanti gue ada beberapa pertanyaan. Misal gue nanya nih, kamu udah minum 3 kali belum sehari? Kalian bilang pernah atau nggak pernah, gitu aja. Atau ya gitu ya. Are you ready? Ready ya? Ready. Yes. Hexa, are you okay? Kok lu stuck dah? Hexa? Apa? Hexa? Hello? Dia keluar. Enggak, dia running out. Hexa, are you Ya. ready ya? Oke, untuk pertanyaan pertama. Kalian pernah trisam nggak? Enggak. Trisam. Pernah. Hexa bohong. Trisam apa dulu? Trisam seks lah, berhubungan dengan 3 orang. Dina pernah ya? Hexa bohong banget lu, gue tahu lu jir. Gue tahu. Aduh, gue nggak mau deh. Gue nggak mau ya dihujat lagi. Anjir lu so suci anjir. Dan gue tuh nggak mau semua sosmed gue isinya bulian dan hujatan semua netizen. Gue udah capek. Oke. Kedua, kalian pernah nyelingkuhin nggak? Gue diselingkuhin. Hexa pernah nggak? Diselingkuhin. Sering banget. Lu tau gak hidup gue selingkuhan.
Hexa sering nyelingkuhin. Sering. Sering. Enggak Kalau gue sih. sih pernah ya. Oke, kalian pernah masturbasi 3 kali sehari nggak? Lebih gue. Wow. Lebih Ya. dari 3 kali. Kenapa Kak? Suaranya putus Kak. Dina pernah Kenapa, Kak? masturbasi. Dina pernah masturbasi 3 kali sehari nggak? No. Oh no, kalau Hexa lebih dari 3 kali, Dina nggak pernah. Oke. Tidak pernah. Astaga, Hexa udah Wow. pintar banget anjing. Kalau dari sini gue gak munafik ya. Gue sehari bisa nyampe 5 kali gue iya. Gue akuin. Iya. Karena gue tuh hyper banget. Maniak banget. Gitu anjir. Psychosex loh. Belum. Oke. Kalian oke, selanjutnya kalian pernah cipokan seharian nggak? Kagak gila, bibir gue ledes ntar Nggak. kalau seharian. Nggak pernah ya? Ngapain ya gue nempel aja ke Cika. Gak pernah anjir. Oke, selanjutnya pernah Pernah. ngerebut pasangan orang nggak? Pernah. Dina? Enggak, kalau gue direbut. Hexa pernah, kalau gue pernah ngerebut, pernah direbut. Pokoknya gue ngalamin semua. Oke. Ya Allah, itu lu terima aja ya. Oke, terakhir, kalian pernah kegatelan nggak sama orang, sama seseorang gitu? Hexa pernah. Pernah dong. Kalau kegatelan garuk-garuk nggak? Garuk-garuk sebelah mana tuh? Enggak dong, kalau gatal kayak gini. Ah, Jadi kayak body language gitu, kalau kita nunjukin bukan masalah kita gatal-gatal gitu. Enggak, jadi kita kayak nunjukin, oh kita nih suka sama orang itu gitu. Setelah apa yang kita lihat nih, kita body language kita ngebuktiin kalau kita suka sama dia. Setelah itu dia tahu kalau kita suka sama dia, oke fine, kita udah tahu nih orangnya begini gitu. gitu. Ngerti Jadi nggak sih? intinya lebih agresif gitu ya, Betul. terutama ke lebih Boleh, harus ya. Begatul tuh boleh. ya. Kalau kita nggak bakal tahu, orang nggak bakal tahu kalau kita suka sama dia. Dia bukan Iya, dukun, saya. sama sih gue, kayaknya bukan pernah lagi, gue sering kayaknya deh. Iya. Iya sama, gue Karena juga sering. Kurang. Sering. Hexa ngapain tuh? Kalau kegatelan ngapain sih? Gue kadang curi-curi pandang doang. Contoh nih ya. Contoh si A ini tuh orang yang gue suka. Terus ada di tempat ini. Terus pas kita lewat, ya udah kita dengan cari-cari, satu curi-curi pandang, keduanya cari-cari perhatian dia, ataupun ngajak ngobrol gitu, tegur sapa lah, apalah. Sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas, tapi kita ngebahas gitu. Cari-cari pembahasan aja. Oke, so masing-masing. Gampang gitu. Oh, baik sekali Anda ya. Soleh gitu ya. Soleh. Tepatnya. Oke, so itu dia guys. Pokoknya thank you so much untuk Dina dan Hexa untuk menemani gua kali ini. Dan di Mr. Diamond Entertainment gitu di YouTube gua nanti. Semoga kita bertemu lagi. Thank you so much untuk waktunya, untuk Dina dan Hexa. Nanti kita buat lagi ke depannya. Nanti face to face nih, gitu ya, bertemu bareng gitu nantinya. Mungkin pas gue ke Jakarta nantinya kita ketemu bertiga buat yang lebih seru-seru lagi gitu. Oke? Pokoknya intinya ya perbedaan pendapat itu normal, dan karena perbedaan itu normal, tidak ada yang sama gitu. Jadi terimalah perbedaan orang gitu. Terimalah dengan lapang dada dan pikiran yang tenang gitu. Oke, thank you so much everyone. See you. Jangan lupa subscribe, like, and share. Biar kayak like, comment, share, and subscribe. Oke, thank you. Bye-bye. Speak up your mind.